apabila ada seseorang yang menuntut haknya itu belum tentu mengerti banget apa sih sebetulnya haknya dia gitu. Nah, intinya adalah kalau kita ngomongin konteksnya ke musisi dan pencipta lagu itu memang yang paling penting adalah kenali dulu hak kamu. Ya begitu kalian akan memulai perjalanan karir kalian sebagai musisi gitu ya, musik publishing atau hak cipta itu udah pasti melekat. Nggak mau, suka nggak suka, mesti tahu gitu. Karena itu adalah bentuk tanggung jawab diri kalian juga sebagai pencipta lagu. Halo sahabat Lampung Pos, senang sekali Windy bisa hadir menemani Anda dalam program Lampung Pos Update untuk podcast kali ini. Sekarang Windy gak sendirian, masa podcast sendirian kan gak asik ya kan? Sekarang sudah ada di depan Windy, ada Mas Aldi dan juga Mas Pepeng ya. Mas Aldri dan juga Mas Pepeng. Halo, apa kabar? Halo, apa kabar? Senang sekali. Senang sekali Windy cepat sembuh ya, lagi pilek kan? Enggak, emang kayak gini suaranya. Oh gitu. Mas Pepeng adalah orang kesekian ribu kali yang bilang seperti itu. Okay. Tapi gara-gara suara ini Windy jadi laku sih. Minimal banyak yang merhatiin, cepat sembuh, cepat iya, sembuh gitu. ya. Berarti perhatian ya orang-orang ya sama Windy. Nah, Mas Pepeng dan juga Mas Aldri ini sahabat Lampung Pos kita perkenalkan dulu ya. Ini adalah Mas Pepeng. Mungkin kalau kita lihat dari visualnya, kayak gue pernah lihat deh orang ini di mana gitu kan ya. Mana ya? Mas Pepeng ini kalau bisa kita sempat mendengarkan lagu-lagunya Mas Pepeng dan juga And The Gang gitu ya, adalah dari Naif Band ya. Halo Mas Pepeng. Halo. Dan juga ada Mas Aldri. Aku panggil Kak Aldri aja ya. Bebas, boleh. Kalau Mas tuh kayak kalau Mas identik dengan Mas Pepeng. Kalau gitu. Kak Aldri itu kan kakak gitu ya. Panggil aku Om, dia Mas juga nggak apa-apa. Di Kak aja boleh nggak? Di Kak aja. Oh ya kakak. Jangan ngalah ke Om, jangan ngalah ke Om. Oke, kalau lo dipanggil Kak, gue panggil Pak. Lebih tua ya. Kak Aldri adalah dari band Samson. Cuman sahabat Lampung Pos kali ini mereka datang bersama, bergabung menjadi satu kesatuan ya, dari Massive Music Entertainment ya. Ini adalah sebuah gerakan gitu ya untuk para musisi-musisi yang tidak hanya di Lampung saja tapi juga di seluruh Indonesia. Bagaimana cara mereka untuk mengajarkan dan mengedukasi para musisi supaya mereka paham bahwa musik itu tidak hanya seorang karya, satu hal karya ya, tapi memang ada hak cipta di dalamnya. Kemudian royaltinya seperti apa, nanti kita akan ngobrol bersama Mas Pepeng dan juga Aldri ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam acaranya mereka yang akan dibawakan dan juga tentang gerakan yang mereka bawakan, kita akan ngobrol dulu gimana kabarnya. Baik. Apa kabar? Nanya apa gitu. Kalau serius-serius kan nanti akan berjalan waktu. Kita santai dulu. Santai dulu ya. Mas Pepeng apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sekarang kesibukannya ngapain Mas Pepeng? Sekarang sibukannya ya ngantor bersama Mas Aldri di Massive Musik. Selain itu juga ada bermusik lagi lebih tepatnya. Apa tuh bermusik lagi tuh seperti apa? Ya merilis lagu, kemudian menciptakan lagu lagi. Betul, tapi dengan nama sendiri, pakai nama asli aku tuh, Frankie Indrasmoro. Jadi nanti ditulisnya di kreditnya Frankie Indrasmoro ya. Iya. Masuk nih kan promosi. Masuk. Sekalian nebeng. Tapi memang masih sibuk di dunia musik ya? Ya lebih tepatnya masih berhubungan dengan musik lah, karena pada saat sudah nggak aktif di band, juga sebelum di Massive, aku bekerja di sebuah perusahaan rekaman musik juga. Memang kalau Mas Pepeng dan juga musik itu kalau digambarkan seperti apa? Karena memang Mas Pepeng kan dari zaman dulu ya ngeband, kemudian musik sampai sekarang pun masih fokus di musik. Betul. Bisa digambarkan musik untuk Mas Pepeng seperti apa? Lebih tepatnya seperti kertas dengan pena. Kertas dengan saling melengkapi. Iya, betul. Wow, keren banget. Emang ngobrol sama musisi tuh kalau nggak hati-hati bisa melting loh. Tapi memang sedekat itu ya dengan musik ya. Dengan musik, secara nggak sadar sih. Secara nggak sadar. Iya. Kenapa? Kok bisa dibilang secara tidak sadar? Iya, karena
memang udah kayak bagian dari nafas aja, asik. Udah kertas, pena, nafas sekarang sahabat Lampung Pos ya. Memang luar biasa sih. Cuman kalau misalnya dulu kan Mas Evan sempat aktif ya di dunia band gitu kan. Sekarang memutuskan untuk membuat karya sendiri. Tapi Betul. ada kerinduan gak sih untuk ngeband bareng kemudian atau nanti next project dengan Masif misalnya dengan Kaldri buat Samson. iya gabung di Samson misalnya atau seperti apa gitu? Enggak sih, sekarang ini lebih seneng bersolo dulu aja. Kalaupun ngeband ya format untuk panggungnya aja. Oh, Gitu. Tapi untuk bermusik, rekamannya dan berkaryanya sendiri dulu aja. sendiri dulu aja. Kenapa? Tahu nggak? Kenapa tuh? Supaya biar kenangan band itu hanya Naif aja. Masuk terus ya gue. Masuk. Bisa. Bisa. Gitu. Memang apa ya? Trademarknya itu adalah Mas Pepeng Naif. Gitu. Oh iya, makanya aku di solonya Frankie Drasmoro nggak pakai Pepeng. Ganti ya, Betul. supaya merebranding juga ya. Dengan warna musik yang baru atau mirip-mirip? Enggak lah, kalau musik aku dari dulu nggak pernah menggenerasi apa istilahnya. Nggak mematokkan genre lah. Ya. Sebut aja pop aja lah. Pop aja ya. Cuman masih tentang percintaan atau mungkin lebih mengarah ke kemanusiaan mungkin atau apa musik-musiknya sekarang? Macem-macem, aku nggak pernah ini juga sih. Nggak pernah mematok ya. Oke. Dari semua karya Mas Pepeng ada nggak yang paling teringat sampai sekarang gitu kayak Di masa lalu, karya di masa lalu. Ya. Kayak tadi apa? Kayak misalnya apa lagu yang mungkin Tadi nyebut Bila apa? ada lagu yang Naif ya. Lu sebut yang menurut gue dulu zaman galau tuh gila ini lagu gue banget ya. Gitu. Lagu apa coba? Apa coba? Posesif. Oh, ya. Terus lagu apa lagi judulnya lupa. Ya, Ada. Benci untuk pencinta. Benci untuk mencinta. Itu dulu waktu zaman Windy kan siaran radio ya. Banyak penyiar-penyiar malam gitu ya yang merequest lagu gitu. Dan kalau menurut aku memang itu adalah lagu yang tetap enak didengarkan mau kapanpun gitu. Cuman kalau menurut Mas Pepeng sendiri ada nggak yang versi yang ada orang di dalamnya nih? Apa nih yang paling terkena mengena gitu di hati Mas Pepeng? Ya. Ada satu repertoar Naif judulnya Nanar. Ya itu ada di album keempat Naif, Retropolis nama albumnya. Nah biasanya nih sahabat Lampung Pos ya kalau dari musisinya langsung biasanya karya-karya yang mengena di hati mereka itu adalah karya-karya yang sebenarnya tidak booming ya? Ya kebetulan bener sih. Biasanya kalau lagu-lagu yang booming ya udah setiap hari mereka bawakan mereka mungkin ini lagu ini lagi gitu nggak? Bener lagi ada sempat masa kayak gitu ada. Sempat pasti merasa seperti itu ya. Cuman ada satu lagu yang unik dan juga kena di Mas Pepeng adalah lagunya Nanar. Tetap bermusik ya. Tapi kalau Kak Aldri nih, kita beralih ke Kak Aldri ya sahabat Lampung Pos. Kak Aldri sendiri background musiknya dari band Samson kan sekarang masih ya, gitu. Apa yang membuat Mas Aldri bergabung di Samson? Kemudian apa yang membuat Mas Aldri Samson ini harus terus berkarya nih? Ya karena dari awal memang udah bangun intinya gitu sih waktu kita bangun Samson ini kan memang yang namanya juga temenan ya, teman main terus memang intinya sih buat bersenang-senang aja dulu gitu ya. Begitu sampai kita nyebur ke industri artinya kita punya tanggung jawab yang lebih nih gitu. Nah tanggung jawab yang lebih itu salah satunya adalah ya buat si Samson sendiri untuk bisa tetap berkarya gitu. Dan semakin ke sini kan kita beradaptasi ya dengan gimana cara industri musik ini bisa dinikmatin oleh pendengar dengan yang mungkin dengan ya sekarang udah bisa dengerin musik di handphone juga gitu dengan teknologi ini kan. Jadi gimana caranya kita tetap bisa ada dan gimana caranya kita tetap bisa karya-karya kita ini bisa dekat dengan pendengar kita yang lebih baru lah gitu. Makanya itu jadi satu alasan buat ya kita tetap berkarya juga gitu. Dengan mungkin menciptakan lagu-lagu yang relate dengan anak-anak muda zaman sekarang gitu nggak? Kita sih kalau mungkin kebetulan yang nyiptain lagu kan memang kebanyakan adalah sahabat saya yang lagi di kantor sekarang si Mas Irfan atau Adrian ya penyanyi yang baru sekarang kan kebanyakan mereka berdua ya. Memang kalau dalam nyiptain lagu sih mereka sih nggak pernah mentargetkan ya. Jadi kayak ya apa yang mereka rasa, apa yang mereka lagi pingin ceritakan ya itu yang mereka ungkapkan dalam bentuk notasi dan lirik gitu. Jadi memang sejujur itu aja sih. Jadi nggak diusahakan buat
relate dengan kondisi sekarang sih enggak sih sebenarnya gitu. Karena kan biasanya kalau musisi itu makanya kita nanti akan mengarah kepada hak royalti dan juga hak ekonomi tadi seperti kita bahas ya. Bagaimana cara musisi untuk mengolah musik mereka bisa menghasilkan dan juga dihargai oleh para pendengarnya dan juga pemerintah juga pastinya kan karena kan berhubungan dengan hak cipta dan juga hak royalti. Mungkin apakah ada tuntutan dari Samsung sendiri ya? Ada nggak sih tuntutan untuk ini lagu harus laku ya gitu. Atau seperti apa gitu? Oke, kalau tuntutan sih mungkin enggak, tapi tanggung jawab ya. Tanggung jawab ya. Jadi intinya kan kita buat sesuatu yang memang pertama kita rasa itu kitanya seneng dulu deh, gitu ya. Terus yang kedua adalah untuk ini perihal menjadi viral atau hits itu kan memang ya sampai sekarang juga nggak ada formulanya ya karena semua tergantung dengan teman-teman yang mendengar atau tergantung netizennya lah mungkin bahasa sekarang gitu ya. Jadi kita cuma bisa ngelakukan ya do our best effort aja untuk bisa ini rilis dan ini kedengar di mana namanya di teman-teman pendengar kita gitu. Nah bentuk tanggung jawabnya adalah ya kita mesti ngerilis yang benar gitu. Bukan artinya kita terus asal-asalan, kita nggak nyatet nama pencipta lagu dengan baik dan benar. Semua mesti dilakukan dengan cara yang baik dan benar gitu. Oke, itulah makanya dibuat sebuah gerakan ya, sebuah sebutnya apa kalau Massive Music Entertainment ini? Oke, kalau nyebutnya apa? Jadi Massive Music ini sebenarnya kita tuh adalah badan usaha. Badan usaha ya berarti ya. Yang salah satu yang ada di dalam ekosistem musik gitu ya. Itu dia sahabat Lampung Pos adalah badan usaha namanya adalah Massive Music Entertainment gitu ya. Makanya berangkat dari tanggung jawab tadi membuat sebuah karya bukan tuntutan ya sahabat Lampung Pos tapi tanggung jawab kita supaya ketika kita menuntut tanggung jawab, menuntut hak kita sudah bertanggung jawab atas karya-karya kita. Makanya ada sebuah badan usaha Massive Music Entertainment. Nah, kalau misalnya ngomongin tentang badan usaha seperti Massive Music Entertainment sendiri, itu gambarannya seperti apa? Oke. Jadi biasa gambaran sederhananya ya, kalau Massive Music itu adalah music publisher. Nah, music publisher tuh apa sih gitu ya? Jadi mungkin teman-teman udah pada tahu kalau ada yang namanya manajer artis. Bener. Atau manajer sebuah produk tertentu. Betul. Kita tuh manajernya lagu. Jadi lagu itu punya manajer gitu ya. Ada yang ngelola. Nah, yang ngelola ini adalah kami. Massive Music atau musik publisher tadi. Jadi kebayang ya kalau kamu adalah seorang pencipta lagu nih, terus kamu punya lagunya banyak gitu atau punya lagu-lagu gitu. Ini kan sebenarnya udah hampir kayak aset aja kan. Nah, gimana cara mengelolanya itu butuh bekerja sama atau kolaborasi dengan kami, musik publisher gitu. Jadi kita adalah ya manajernya si lagu-lagu tersebut ya. Bedanya dengan rumah produksi atau studio rekaman itu kan mereka juga bertanggung jawab atas lagu-lagunya para artis. Itu bedanya apa, Kak? Nah, bedanya kalau rumah produksi atau perusahaan rekaman adalah memproduksi karya rekam. Nah, kalau pencipta lagu kan menciptakan sebuah karya cipta. Nah, sebelum karya cipta ini menjadi karya rekam, ini harus dicatat dulu karya ciptanya, pemiliknya siapa. Rumah karya ciptanya itu ada di mana. Nah, pencipta lagu dan karya ciptanya itu biasanya rumahnya itu ada di musik publisher seperti kami. Iya. Rumah produksi atau perusahaan rekaman adalah pengguna kami kan. Dia menggunakan karya cipta si pencipta lagu tersebut agar jadi sebuah karya rekam gitu. Jadi memang berkesinambungan ya. Jadi ini menjadi sebuah wadah juga sahabat Lampung Pos untuk para musisi yang mereka mungkin bingung ya ketika mereka sudah dipublish, kok gue nggak dapat apa-apa ya gitu. Kayak kok gue nggak dihargai ya sama mungkin pendengarnya. Bahkan ada beberapa lagu yang viral pun mungkin mereka tidak mendapatkan hak mereka ya seharusnya ya seperti itu ya. Tapi kalau dari Mas Pepeng sendiri nih, apa yang membuat Mas Pepeng untuk akhirnya bergabung ke dalam Massive Music Entertainment ini? Aku kebetulan secara pribadi itu memang termasuk peduli banget dengan urusan hak cipta. Dan karena aku juga pencipta lagu dan musisi, hak cipta yang paling dekat dengan dunia aku ya pasti dunia musik kan, hak cipta lagu berarti. Nah, gimana caranya aku terutama setelah tidak aktif sebagai musisi performer, bukan nggak aktif ya, maksudnya setelah selesai di band lah, ya, selesai di band Aif itu gimana caranya bisa berkontribusi terhadap industri ini, dimulai dari situ sebetulnya sih. Dan semua itu berawal dari ya banyak curhatan dari teman-teman pencipta lagu juga yang dekat gitu.
bagaimana seperti tadi kamu udah bilang gitu, udah berkarya sekian tahun tapi kok royalti ini begini sih, emang cara kerjanya bagaimana sih gitu. Nah aku sendiri sebelum akhirnya bergabung secara profesional di Massive Music itu sudah menitipkan laguku ke Massive Music juga. Jadi memberikan rumah testimoni lagu juga ya. Iya, gitu. Jadi ya berangkat dari situ juga kayaknya memang cocok juga lah kalau untuk bergabung dengan Massive Music, dan akhirnya bersama-sama mereka, Mas Aldri dan teman-teman itu memberikan masukan kali ya ke teman-teman pencipta lagu yang belum paham tentang ini. Gitu. Berarti ini Massive Music Entertainment sendiri sudah berjalan berapa lama? Kalau perusahaannya sih memang berdiri dari tahun 2006. Oh, sudah lama. Sebenarnya udah lama. Cuman begitu kita bergerak jadi music publishing ya, itu baru di tahun sekitar 2011 kalau nggak salah. Baru jadi profesional music publishingnya itu di 2011. 2011 ya. Kemudian dari 2011 itu sudah kemana aja Kak? Kalau kemana udah aja banyak banget sih. Pengertian kemana aja nih gimana? Mungkin memperkenalkan, mengedukasi musisi-musisi kemana saja, atau mungkin sudah berapa orang yang sudah menitipkan karyanya di sini gitu. Kalau berapa banyak yang menitipkan karya sampai sejauh ini sih memang kita udah megang hampir 13.000 judul lagu. Wow, 13.000 ciptaan lagu ya. Tolong di ini ya, di apa? Kalau ya. nama pencipta lagu tuh mungkin sekitar ada 1.200 ya. 1.200 ya. Karena itu di seluruh Indonesia tapi ya. Memang iya, itu di seluruh Indonesia. Memang tapi mungkin lebih banyak memang teman-teman yang ada di Jakarta ya gitu. Cuman ada juga beberapa ya ada sih satu pencipta lagu ya temanku juga yang memang dia kebetulan tinggal di Maumere gitu ya. Jauh banget tuh. Maumere. Jadi ada satu lagu yang sangat terkenal banget judulnya Karena Susayang. Mungkin pernah tahu ya. Betul. Jadi dia adalah salah satu pencipta lagu kami yang kedaftar di Massive gitu. Jadi kebayang itu viral di TikTok juga kan. Betul gitu. Dia jauh sekali kan dari Maumere gitu, dan dia bisa ngedaftarin lagunya ke kami gitu. Jadi ya beragam sebenarnya pencipta lagu yang masuk di Massive ini gitu. Berarti tidak hanya all genre berarti ya, all tidak genre. Nggak hanya pop aja. Karena kan memang background dari Mas Pepeng dan juga Kaldri sendiri kan adalah pop ya, pop musik gitu ya. Tapi ini semua genre bisa semua masuk. Semua genre masuk. Bahkan lagu-lagu daerah pun sebenarnya bisa ya? Ya, lagu-lagu daerah pun sebenarnya bisa. Memang selama pencipta lagunya itu memang ada ya gitu. Maksudnya ada namanya gitu. Jadi buat kita kan memang harus tahu bahwa oh iya benar yang menciptakan adalah si orang tersebut, beliau gitu. Gitu. Tapi harus jelas juga berarti legalitasnya untuk kita. Misalnya Windy punya lagu nih Mas Pepeng, tolong dong bantuin gitu. Tapi kalau misalnya Windy nggak punya legalitas dari lagu tersebut juga nggak bisa ya berarti ya? Betul. Jadi memang harus kita mesti teman-teman cipta lagu ini memang mesti memastikan dirinya bahwa dia mesti memvalidasikan dirinya bahwa dia adalah pencipta lagunya gitu. Karena kan memang ya kejujuran ini yang kita butuh untuk bertemu kan sebenarnya, karena ya kita nggak pernah tahu bener nggak sih pencipta lagunya apa enggak gitu kan. Iya. Bisa juga dia ngaku-ngaku terus dia bisa dapat royalti dari lagu yang sebenarnya nggak dia buat. Nah makanya fungsi kita tuh buat mengedukasi hal seperti ini gitu. Tapi sempat ada case kayak gitu nggak sih Kak selama Massive Music Entertainment? Banyak sebenarnya sih. Banyak ya, karena kan memang menaunginya cukup banyak juga ya, seluruh Indonesia pasti ada lah yang seperti dan itu. Dan kebanyakan memang karena ketidaktahuan. Makanya hadirlah Massive Music Entertainment sendiri gitu ya di hari ini di Radio Sai dan juga Studio Lampung Post Update juga mengedukasi para musisi yang ada di Lampung gitu ya untuk bagaimana caranya mereka melegalitas karya-karyanya dan juga bagaimana caranya mereka mendapatkan royalti hak ekonomi tadi di setiap lagu-lagunya. Nah kalau misalnya dari sekarang kita kan berbicara tentang teknologi ya Mas Pepeng dan juga Kak Aldri. Kayak kita sudah cukup mudah sekali untuk mengakses sesuatu, membuat sesuatu gitu ya dengan teknologi yang ada. Sebenarnya memang kita diuntungkan dengan itu karena kita lebih mudah, kemudian lebih cepat gitu ya. Bahkan kita nih yang bekerja di dunia musik dan juga terutama Windy di dunia media gitu merasakan sekali nih percepatan perpindahan dari konvensional menuju di era digital seperti itu ya. Cepet banget. Bahkan kita jaringan aja udah 5G kan. 4G udah lewat lama, udah 5G. Nanti muncul lagi yang baru lagi. Tapi ada pengaruh nggak sih terhadap legalitas sebuah karya? Karena kan kita udah cukup mudah ya. Ada tuh aplikasi apa?
kita nggak usah sebut ya nih. Gue ditawar aja ke situ pasti. Mudah sekali ya. Mudah sekali untuk kita bisa menciptakan lagu. Itu gimana? Cara dari Massive Music Entertainment sendiri. Kak Aldri atau Mas Pepeng yang silakan Mas. Tunjuk-tunjuk kan. Iya, kalau buat kita ya di Massive Music memang ini satu hal yang tidak bisa dihindarkan lah, tidak terhindarkan gitu ya. Mau nggak mau mesti kita hadapin gitu ya. Kedua, ini adalah hal yang cukup baru juga buat kita kan, untuk kita bisa menghadapi ini situasi seperti ini bagaimana gitu. Karena udah ada beberapa sih yang memang mencoba untuk mendaftarkan ke kami gitu ya, dengan lagu yang dibikin melalui si AI tersebut lah gitu. Sehingga ini sebenarnya ciptaan siapa sih sebenarnya seperti itu kan gitu. Jadi buat kita dengan apa yang kita ketahui hari ini ya, dan mungkin akan berubah karena teknologi ini seperti kita nembak target yang lari gitu. Bukan target apa yang diam gitu, lari terus gitu, target bergerak gitu ya. Jadi selama memang ada sentuhan manusianya, siapapun yang memang menyuruh mesin itu melakukan sesuatu, berarti kita anggap yang menyuruh itu adalah yang bertanggung jawab atas apapun yang dia lakukan gitu ya. Jadi selama memang masih ada manusia yang nyetir nih, ya artinya ya pasti kita akan yang kita kita dekati adalah si orangnya atau manusianya, siapapun yang ngeprom atau apapun lah bahasanya gitu ya, seperti itu gitu ya. Iya sih, memang teknologi adalah sebuah bagian dari perkembangan Iya, hidup dan zaman ya, betul, Mas Pepeng ya. betul. Jadi kita tidak bisa menghentikan gitu kan ya. Betul. Bahkan sekarang juga udah berasa nggak sih panas banget dunia ini? Maksudnya gimana panas banget? Itu ada penjelasan ilmiah. Iya. Panas. Mungkin itu jadi salah satu juga bahwa dunia juga sudah mulai berubah gitu ya, termasuk juga adanya hadir AI gitu. Makanya hadirlah teman-teman yang dari Massive Music Entertainment sendiri untuk ayo nih kita jaga bareng-bareng ya, supaya tidak terlampau jauh gitu ya. Betul. Nah sekarang kan teman-teman Massive Music Entertainment sudah hadir di Lampung gitu ya. Ada sebuah kegiatan namanya adalah malam-malam publishing. Malam-malam publishing gitu ya. Bisa diceritain nggak sih kepada sahabat Lampung Pos ya, dan juga ya sekarang ya pendengar Radio Sai, apa nih, ini acara seperti apa ya? Hajar Peng. Ayo Mas Peng. Ya intinya sebetulnya malam-malam publishing ini ya sesimpel sebuah kegiatan yang memberikan edukasi tentang hak cipta lagu, tentang musik publishing, dan bagaimana caranya penulis lagu mendapatkan hak-hak ekonomi tersebut gitu. Hak moral kan, hak cipta ada hak moral dan hak ekonomi ya. Nah yang bisa dimonetasi kan itu kan hak ekonomi. Ya, itulah yang pembahasannya itu. Nah kenapa namanya menjadi malam-malam publishing itu lebih karena jadi waktu awal-awal. Apa caranya malam-malam ya Mas? Betul. Exactly. Malam. Segampang itu. Sesimpel itu. Jadi gini, awalnya itu ya lagi anak-anak regroup ngobrolin tentang kegiatan edukasi gitu ya. Yang bagus yang kayak gimana, yang gini. Oke, formatnya udah ketemu segala macam. Tapi ngadainnya tuh kapan ya lebih tepatnya ya? Kalau weekend musisi kebanyakan pasti ngejob, manggung kan? Ya. Oke, kalau gitu di luar weekend. Lah, tapi banyak juga musisi yang bekerja masalahnya, yang ngantor-ngantor gitu. Ya, saat yang paling pas ya mungkin after office hour kan. Udah pasti itu agak malam tuh. Gitu, dimulai dari situ. Jadi kegiatannya dibuat di weekday. Nanti kan yang di Bandar Lampung ini hari Jumat kan. Itu udah menuju weekend kan. Orang udah beres kerja. Betul. Udah santai gitu ya. Oke. Nah, kenapa namanya malam-malam publishing itu ya lebih karena diadainya malam-malam. Dan pembahasannya muncul ketika malam-malam lagi ngumpul. Yes, gitu. Dan mungkin ada pertanyaan tadi dari luar, ada teman kamu yang nanya kenapa mesti malam-malam, nggak malam-malam sih gitu. Iya, kenapa tuh? Iya, karena tadi kan kamu bilang supaya setelah pulang kerja santai kan? Ya karena nyebut malam-malam itu nggak santai. Formal banget. Effort gitu banget, malam-malam gitu. Ntar malam aja deh gitu, nggak ada. Ntar malam ya, nggak ada. Ntar malam aja deh gitu. Lebih asik lah gitu ya. Pokok pembicaranya kan udah serius nih, berat nih, hak cipta, legal dan lain-lain. Publishing itu sesuatu yang serius lah. Jadi pengemasannya itu dibikin lebih santai. Jadi malam-malam. Malam-malam publishing, sesimpel itu sebenarnya. Simpel itu. Judulnya simpel tapi bahasanya lebih berat. Kira-kira
Kira-kira apa yang mau dibahas di acara malam-malam publishing ini? Mungkin Kak Aldri atau Mas Pepeng? Apa aja yang mau dibahas? Yang pertama sih pasti mengenai tentang si Massive Music sebagai tadi ya, sebagai music publishing itu perannya apa sih, benefitnya apa sih buat teman-teman pencipta lagu dan musisi itu apa gitu. Jadi yang pertama itu ya, terus yang kedua ya pasti tentang edukasinya gitu. Apa sih yang terjadi sekarang di karyamu itu, apa yang sedang terjadi sih? Nah itu yang biasanya yang akan kita bahas gitu. Betul. Terus yang ketiga itu lebih kepada ya tadi tentang pengakuan pencipta lagu tadi ya. Ini lagu memang apakah memang dirimu sendiri yang menciptakan kah? Berdua, bertiga, berempat itu mesti disebut, itu mesti tercatat gitu. Jadi 3 hal ini sih yang biasanya ya menjadi topik buat kita diskusi ya gitu. Udah yang keempat biasanya akan bahas tentang kasus per kasus tuh. Punya kasus ini, kasus. Ya. Iya gitu. Bagaimana gitu. Curhat Mas Pepeng. Harus ada curhat-curhat. Iya, harus ya. Malam-malam kan. Nah, lebih santai. Tapi kan di sini juga kan Lampung ya kabarnya menjadi provinsi pertama di luar Pulau Jawa. Betul. Kenapa harus memulai dari Lampung? Apakah karena memang Mas Pepeng atau mungkin Kak Aldri melihat musisi-musisi di Lampung ini sebenarnya punya nilai yang memang harus dijaga dan diedukasi atau seperti apa? Ya. Jadi kalau ngomongin tentang potensi dari musisi yang bervalue gitu ya, sebetulnya bukan di Lampung doang, dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia ini masing-masing tuh ternyata gini loh. Mas Aldri dan aku dulu waktu terutama aku waktu zaman-zaman tur kemana-mana ya seluruh Indonesia itu kami menemukan bahwa masyarakat Indonesia itu sangat musikal. Ya, di saat waktu tren MP3 player atau enggak handphone udah mulai ada musik, itu semua orang pasti punya handphone yang ada lagunya. Betul. Lebih ke FOMO gak sih Kak? FOMO, tapi kenapa harus musik? Bisa aja yang lain kan? Iya kan, bisa aja yang lain gitu. Kenapa harus musik? Orang Indonesia itu paling suka musik. Dan kalau kamu perhatiin gitu, setiap kali konser musik di sini kan banyak banget ya. Iya. Dan itu sangat ramai. Penontonnya sukanya apa? Karaoke massal kan? Betul. Lagu-lagu pasti semua nyanyi. Ya, sampai musisi-musisi dari luar itu kalau datang ke Indonesia pasti seneng karena mereka pada apa lagu-lagu. Basically bukan itu. Orang Indonesia suka nyanyi. Iya gak? Benar sih, setuju. Apalagi kalau misalnya lagu mereka yang relate dengan perasaan mereka, relate dengan kehidupan, atau band atau favorit mereka atau penyanyi favorit mereka, pasti mereka akan hafal gitu ya. Dan kebetulan Indonesia itu masyarakatnya banyak yang seniman. Jadi seniman, musisi Indonesia tuh banyak banget. Nah, pada saat malam-malam publishing ini mau keluar dari Pulau Jawa, itu sempat tuh ada beberapa dari internal kami yang selain Lampung gitu. Cuman kebetulan Lampung memang ada beberapa musisi yang sempat viral beberapa ya waktu lalu. Terus udah gitu by data. Nah, kami juga kan ngumpulin data ya. Ya ada data yang akhirnya kami sepakat untuk ya udahlah Lampung duluan kita berangkatin. Gitu. Jadi memang berangkat tidak hanya dari kualitas musiknya musisi saja, tapi beberapa case mungkin harus diselesaikan juga di Lampung gitu ya kayak. Seperti itu ya. Betul. Tapi memang ya dulu waktu zaman perkembangan yang ada di Lampung ya, kalau misalnya menurut Windy sendiri adalah banyak sekali sekarang promotor-promotor yang mau datang ke Lampung. Promotor musik ya yang mereka buat konser atau mungkin artis-artis yang dulu kayak aduh ngapain gue ke Lampung gitu, ada apa emang di Lampung gitu. Tapi ternyata sekarang sudah hampir mungkin 3 atau 4 tahun belakangan ini juga udah banyak sekali konser-konser musik gitu ya. Kayak misalnya sekarang lagi viral misalnya band Juicy Luicy kemarin sempat hadir gitu ya. Kemudian kalau misalnya ada sebuah band nasional pasti akan ada band lokal yang akan dibawa. Itu mungkin jadi suatu keuntungan juga betul. Untuk para musisi Lampung juga punya tempat nih sahabat Lampung Pos yang ada di sini gitu ya. By the way, ada nggak pesan yang ingin disampaikan kepada musisi-musisi Lampung yang akan hadir karena by the way ini acaranya di hari Jumat ya. Jumat di tanggal 1 November 2024 jam berapa Mas Peng atau Kak Aldri jam berapa? Yang pasti malam. Habis maghrib. Habis maghrib ya. Bertempat di
di Unsilent Cafe. Unsilent Cafe. Ya. Good. Oke, itu jangan lupa ya datang. Ini terbuka untuk semua atau by undangan? Enggak dong, semua dong. Semua, karena ini diskusi terbuka ya. Jadi semua orang, semua yang datang bisa untuk diskusi musik di situ ya. Betul, tidak ada HTM-an nggak ada. Yang penting pokoknya belanja biar ngeramein kafenya. Oh iya. Buat teman-teman musisi di Lampung gitu yang memang kan era juga udah era digital nih. Iya, betul. Dan sekarang udah era juga era mandiri gitu ya. Jadi teman-teman juga perlu aware tentang ya seperti kami gini, Massive Music sebagai musik publisher tuh juga memang harus teman-teman mesti mulai mencari tahu gitu ya. Karena kita sangat mudah banget sebenarnya buat dicari gitu, bisa ngeliat di sosial media kita gitu ya. Jadi penting banget justru ya begitu kalian akan memulai perjalanan karir kalian sebagai musisi gitu ya musik publishing atau hak cipta itu udah pasti melekat. Nggak mau suka nggak suka mesti tahu gitu. Karena itu adalah bentuk tanggung jawab diri kalian juga sebagai pencipta lagu. Gimana kalian peduli dengan lagu kalian seperti kalian peduli dengan anak kalian kan. Ya jadi seperti itu gitu. Pesannya sih itu sih. Tadi sempat nyebutin sosial media ya. Boleh mungkin sekalian disebutin ya sosial medianya. Jadi sosial media kita di Instagram sama Facebook tuh @Massive Music ENT Entertainment sih. Oke, Massive Music ENT kalau spellnya ya. Di Instagram dan juga Facebook bisa dicari ya. Sambung semuanya. Sambung semua ya. Itu dia. Massive Music ENT sahabat Lampu Pos bisa di search di situ. Jangan lupa di follow. Follow juga Instagram lampos.co sebelum follow. Oh iya. Nanti promosi ya. Nanti aku follow abis ini. Follow ya. Nanti aku juga follow. Ya, nanti kita follow back. Iya dong, harus. Tapi dari Mas Pepeng apa? Oh, tetap ditanyain dong. Iya dong. Kirain udah kejawab semuanya. Jangan mangkir nih. Oke, jadi ya ngelanjutin aja yang Mas Aldri bilang lah. Intinya semua itu sebelum memulai itu semua makhluk hidup pasti punya hak dan kewajiban. Nah, biasanya tuh orang-orang pasti yang dituntut itu kan haknya kan ya. Nah, dan kebanyakan apabila ada seseorang yang menuntut haknya itu belum tentu mengerti banget apa sih sebetulnya haknya dia gitu. Nah, intinya adalah kalau kita ngomongin konteksnya ke musisi dan pencipta lagu itu memang yang paling penting adalah kenali dulu hak kamu. Gitu. Begitu kamu udah kenali hak kamu sebagai pencipta lagu itu apa, lalu kamu berkarya, setelah itu insya Allah jalannya pasti akan lancar. Gitu. Dan apabila udah lancar, biasanya sih menjalankan kewajibannya akan lebih legowo biasanya. Oh iya, benar. Jadi karena dia sudah tahu part-partnya dia tuh di mana gitu ya. Jadi tidak hanya menuntut tapi nggak tahu apa yang dituntut gitu ya. Jadi makanya harus datang nih sahabat Lampung Pos ya, dan juga radio saya pendengar radio saya dengerin sekarang, datang di acara Massive Music Entertainment ya, adalah malam-malam publishing di Unsilent Cafe tanggal 1 November 2024 di hari Jumat besok ya. Jangan lupa datang. Besok banget nih. Besok banget gitu ya. Jamnya dari mulai abis maghrib lah ya. Boleh datang ke sana abis ngantor atau mungkin memang niat dari rumah bersama keluarga. Boleh banget. Meramaikan acara malam-malam publishing dari Massive Music Entertainment. By the way, thank you Mas Pepeng, Kaldrian dari Massive Music Entertainment sudah hadir di podcast Lampung Pos hari ini. Semoga acaranya berjalan dengan lancar dan bisa menghasilkan musisi-musisi dari Lampung. Kita bisa masuk ke ranah nasional lebih lagi. Dan pintar. Oke, itu dia sahabat Lampung Pos, ngobrol kita di Lampos Update di podcast kali ini. Saya Windy, Kaldrian, dan Mas Pepeng cabut dulu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.